Jadi kenabian ini Bapak Ibu sekalian pilihan dari Allah. Kenabian ini bukan sesuatu yang muktasab, bukan sesuatu yang diperoleh dengan jerih payah, upaya, banyak beramal, memperindah akhlak, tidak. Itu murni pilihan Allah, istifa min Allah. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Murni istifa, pilihan dari Allah Ta'ala. Dan pilihan itu ada sekian banyak hal yang melingkupi, ada yang sekian banyak hal terkait. Ketika seseorang dipilih oleh Allah jadi nabi, pertama, tidak akan lahir dari seorang ibu yang pezina. Para nabi itu ibu-ibu mereka suci dari zina. Tidak ada. Ya, sahabat definisinya orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang biasa. Ya, mukminan bihi, dalam keadaan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa mata 'alal iman, dan meninggal dalam keadaan iman. Ada sekian banyak atau beberapa orang bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman, tapi setelah itu murtad. Maka ini bukan sahabat. Tapi kalau murtad lalu masuk Islam lagi, sahabat. Makanya para ulama mengatakan wa in takhallalat riddah 'alal asah. Jadi meskipun saat bertemu dengan Nabi beriman lalu murtad, tapi masuk Islam lagi, tetap kategorinya disebut sahabat. Tapi kalau murtad lalu tidak balik lagi masuk Islam, bukan sahabat. Apa ada? Ada, banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa iman dan Islam ini nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang yang ketemu dengan Nabi saja loh dalam keadaan beriman, setelah itu bisa murtad. Subhanallah. Bahkan di antara yang murtad itu ada yang min katabatil wahyi. Tadinya juru tulis wahyu. Allahu Akbar. Tukang nulis Al-Quran bisa murtad. Ya, Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Alfiyatus Sirah, dalam alfiyah beliau tentang sirah nabawiyah. Jadi alfiyah itu macam-macam. Ada alfiyah nahwu, ada alfiyah fikih, ada alfiyah sirah, ada alfiyah gharibul Quran, dan lain-lain. Ada al-alfiyah sufiyah, alfiyah tentang tasawuf ada. Nah, dalam Alfiyatus Sirah, Al-Hafidh Al-Iraqi menyebutkan wa dzakaru thalathatan qad kadzabu. Para ulama menyebutkan 3 orang, ya, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka murtad. Auzubillah. Ya. Yang 2 disebutkan namanya, yang 1 tidak disebutkan namanya, kata beliau. Yang pertama Ibnu Abi Sarh, kemudian Ibnu Khatal, yang ketiga tidak disebutkan namanya. Di antara 3 yang murtad, yang tadinya profesinya tukang juru tulis wahyu, juru tulis Al-Quran, yang masuk Islam cuma 1, Ibnu Abi Sarh. Yang 2 meninggal dalam keadaan kafir. A'udzubillah. Ya, makanya Islam ini nikmat yang luar biasa. Ya, makanya kita mesti rawat, kita mesti jaga. Jangan hanya karena sensasi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa mengeluarkan dari Islam. A'udzubillah. Ya, mengatakan Nabi belum sempurna dakwahnya, mengatakan Fatimah dibunuh oleh para sahabat atau semacamnya. Auzubillah, ya, hati-hati. Jangan hanya karena sensasi, hanya karena pengen dianggap sebagai rasional atau ahli atau pemikir, lalu mengorbankan iman dan Islamnya. Auzubillah. Itu julukan-julukan, pujian-pujian seperti itu, ya, dikatakan moderat, progresif, ya, dan semacamnya, itu
Orang mati masuk kuburan udah hilang semua itu. Ya. Orang mati masuk kuburan hilang semua itu pujian-pujian itu. Hilang semua. Enggak ada artinya di depan Munkar dan Nakir, enggak ada artinya. Ya. Orang sekaya apapun, sepopuler apapun, ya, sedekat apapun dengan kekuasaan, ya, sehebat apapun, ya, dikagumi, dieluk-elukan oleh banyak orang, ketika masuk liang kubur sama di hadapan Munkar dan Nakir. Ya, enggak ada layanan VIP di sana kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Kecuali bagi orang-orang yang bertakwa yang akan memperoleh nikmat kubur. Ya. Hadirin rahimakumullah. Itu tentang para sahabat. Wa hizbihi, dan segenap pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina tabauhu bi ihsan, yang mengikuti ajaran Nabi dengan sebaik-baiknya. Wa ba'du fal ilmu bi asli ad-dini muhattamun yahtaju lit-tabyini. Wa ba'du, setelah basmalah, hamdalah, salam wassalam ala Rasulillah, maka fal ilmu bi asli ad-dini, ilmu tentang dasar-dasar agama, tentang aqaid, tentang prinsip-prinsip keyakinan, ilmu tentang prinsip-prinsip keyakinan itu muhaddamun, itu fardun, wajib diketahui. Ya, cuma ada yang fardu ain untuk diketahui, ada yang fardu kifayah. Yahtaju lit-tabyini, membutuhkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan. Hadirin rahimakumullah. Pengarang kitab Matan Jawharatut Tauhid mulai menyinggung tentang ilmu yang akan beliau bahas dalam kitab beliau ini, yaitu tentang ilmu usuluddin, atau dinamakan dengan ilmu tauhid, atau juga dikenal dengan ilmu dzati was sifat, juga dikenal dengan ilmu al-aqaid, juga dikenal dengan ilmu kalam. Sekian banyak nama. Apa inti dari ilmu tersebut? Al-ilmu bil aqaidid diniyah, ilmu tentang keyakinan-keyakinan dalam Islam, al-muktasabati, yang disimpulkan, minal adillatil yaqiniyah, dari dalil-dalil yang tingkatannya yakin, ya, dari dalil-dalil yang ilmu yang menghasilkan al-ilmul yaqini, pengetahuan yang sifatnya yakin, ya. Jadi kebanyakan prinsip-prinsip akidah itu dalilnya qat'i, yakin, ya. Beda dengan masalah fikih. Masalah fikih itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Ada yang dalilnya satu hadis, dua hadis, ya. Ada yang sampai 70 hadis. Al-mashu 'alal khuffain, ngusap sepatu, ya, sepatu khusus namanya khuf, sebagai ganti membasuh kedua kaki. Itu hadisnya diriwayatkan 70 orang sahabat. Ya. Tapi hadis tentang niat satu orang sahabat doang yang meriwayatkan. Innamal a'malu binniyat, itu Umar Ibn Khattab doang yang meriwayatkan dengan jalur yang sahih. Satu orang. Jadi dalil niat dalam sholat, dalam wudu, dalam mandi besar, puasa, zakat, ibadah haji, ibadah umrah, itu semuanya dalilnya satu hadis doang. Innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, dan itu nggak ada dalam Quran. Dalil niat dalam wudu, dalam sholat, nggak ada dalam Al-Quran. Itu dalam hadis saja adanya. Ya. Nah, jadi kalau fikih begitu, ada yang qat'i sebagian, ada yang dhanni. Ya, tapi kalau tauhid,
prinsip-prinsip keyakinan itu rata-rata dalilnya qat'i. Ya, rata-rata dalilnya qat'i. Al-Quran atau hadis mutawatir atau yang mendekati mutawatir yaitu masyhur, ya, atau ijma'. Itu rata-rata dalil dalam akidah itu sifatnya qat'i. Jadi al-ilmu bil aqaid ad-diniyah al-muktasabati min al-adillati al-yaqiniyah. Ilmu tentang prinsip-prinsip keyakinan yang disimpulkan dari dalil-dalil yang yaqini, yang qat'i. Ya, hadirin rahimakumullah. Kenapa ilmu tauhid disebut sebagai asluddin? Ya, karena memang yang dibahas oleh ilmu tauhid itu adalah hal-hal yang paling prinsip, paling mendasar dalam beragama, dalam Islam, dalam keyakinan. Seperti arkanul iman as-sittah, usulul iman as-sittah, prinsip keimanan yang 6. Itu dalam Quran semuanya. Ya, itu dalam Al-Quran semuanya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dalam ayat-ayat lain tentang al-yaumil akhir banyak sekali. Ya, tentang al-yaumil akhir banyak sekali. Kemudian tentang qada dan qadar ada beberapa ayat. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, dan ayat-ayat yang lain. Jadi 6 prinsip keimanan ini dalilnya qat'i semuanya dari Al-Qur'an. Nah, ini diantara prinsip-prinsip keimanan, keyakinan dalam Islam. Nanti apa makna iman kepada Allah? Apa saja item-item yang wajib diyakini tentang Allah? Ada beserta dalil-dalilnya. Apa saja item-item yang harus diyakini tentang para malaikat? Apa saja item-item yang harus diyakini tentang para nabi? Apa saja item-item yang harus diyakini tentang kitab-kitab suci? Apa saja prinsip-prinsip yang harus diimani tentang hari akhir? Apa saja prinsip-prinsip yang harus diimani tentang al-qada wal qadar? Ya. Nah, ini prinsip-prinsip keimanan. Ini yang dibahas oleh ilmu usuluddin. Ya. Nah, termasuk dinamakan juga dengan ilmu tauhid karena salah satu pembahasan yang terpenting adalah tentang tauhidullah. Tentang tauhidullah. Atau disebut juga dengan ilmu dzat was sifat. Karena salah satu pembahasan terpenting tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah. Juga disebut dengan ilmu kalam. Kalam. Karena kalam yang panjang ya, yang dijelaskan oleh para ulama untuk menjelaskan prinsip-prinsip keyakinan tadi. Butuh kalam yang panjang. Ya, butuh kalam yang panjang. Nah, karena dalam ilmu tauhid, dalam ilmu usuluddin, ya, itu pembahasannya panjang-panjang, terutama saat mendebat aliran-aliran kelompok-kelompok yang menyimpang dari mayoritas umat Muhammad. Nah, itu dibutuhkan kalam yang panjang untuk menjelaskan yang hak beserta dalil-dalilnya. Atau sebagian ulama mengatakan dinamakan ilmu kalam karena pembahasan, salah satu pembahasan terpenting tentang kalamullah. Ya, nah ini tentang beberapa nama bagi ilmu ini. Apa hukum pelajarinya tadi? Muhaddamun, wajib mempelajari ilmu usuluddin. Ya, ilmu tauhid ini hukumnya fard, wajib. Ya, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini mukhatabnya, perintah ini kepada siapa diarahkan? Kepada Nabi Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah.
Para ulama mengatakan mukhatabnya Nabi. Terus kok fa'lam, apa maksudnya? Karena sebelum turun ayat ini pun Nabi sudah mengetahui la ilaha illallah. Bahkan dari kecil para nabi itu semuanya sudah dapat ilham dari Allah, annahu la ilaha illallah. Jadi para nabi itu dari kecil, calon-calon nabi itu dari kecil itu sudah dapat ilham, nggak kayak orang biasa. Mereka dari kecil sudah dapat ilham, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semua para nabi. Makanya tidak ada nabi yang musyrik dulu baru masuk Islam atau diangkat jadi nabi. Ya tidak layak bahkan. Kalau orang tadinya musyrik lalu diangkat jadi nabi, tidak ada itu, tidak terjadi itu. Ya, karena begitu orang dipilih oleh Allah. Jadi kenabian ini Bapak Ibu sekalian pilihan dari Allah. Kenabian ini bukan sesuatu yang muktasab, bukan sesuatu yang diperoleh dengan jerih payah, upaya, banyak beramal, memperindah akhlak, tidak. Itu murni pilihan Allah, istifa min Allah. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Murni istifa, pilihan dari Allah taala. Dan pilihan itu ada sekian banyak hal yang melingkupi, ada yang sekian banyak hal terkait. Ketika seseorang dipilih oleh Allah jadi nabi, pertama, tidak akan lahir dari seorang ibu yang pezina. Para nabi itu ibu-ibu mereka suci dari zina. Tidak ada seorang nabi ibunya pernah berzina, itu tidak ada. Kenapa? Seandainya ibunya pernah berzina, lah tidak jelas ini nasab nabinya, ini anak siapa? Nah, itu Allah jaga para nabi dari hal itu. Itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian setelah itu saat dia kecil langsung dapat ilham, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi dari kecil tidak akan ikut-ikutan nyembah berhala, tidak akan. Ya, tidak akan. Ya. Nanti ketika sudah dewasa menikah, ya meskipun belum diangkat jadi nabi, itu istri-istri para nabi juga dijamin tidak akan pernah berzina, dijaga oleh Allah. Meskipun ada yang kafir, istri-istri sebagian para nabi ada yang kafir. Ya, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut kafir. Ya, tapi mereka tidak akan terjatuh pada perbuatan zina. Kenapa? Karena seandainya istri seorang nabi berzina, nasab nabi hilang. Kemudian apa? Jadi bahan cemoohan itu. Masa seorang nabi nasabnya nggak jelas dari atas atau dari bawah? Tidak mungkin. Jadi ketika orang dipilih oleh Allah jadi nabi, ini ada perhatian yang Allah berikan kepada mereka ini. Jadi bukan seperti orang biasa, bukan seperti orang biasa, bukan seperti kita, enggak. Ya, selalu mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan hifz, ismah, dijaga oleh Allah taala. Ya. Nah, jadi para nabi alaihimussalatu wassalam itu pilihan Allah, mereka terbebas dari syirik bahkan dari kecil. Nah, ayat tadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, Nabi Muhammad kan sebelum turun ayat ini pun sudah tahu la ilaha illallah bahkan dari kecil. Para ulama mengatakan berarti maknanya fathbut. Tetaplah engkau wahai Muhammad dalam meyakini la ilaha illallah. Kalau memang begitu maksudnya fathbut, tetaplah. Kok pakai kata fa'lam? Menunjukkan keutamaan ilmu. Menunjukkan keutamaan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ilmu billah. Ya, itu perintah pertama kali ya yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Baru perintah beristighfar. Istighfar itu kalau dikategorikan bagian dari ilmu furu'. Jadi kalau al-ilmu billah yang membahas tentang la ilaha illallah itu bagian dari ilmu usul. Ya, ilmu tentang akidah. Penggalan yang menunjukkan isyarat terhadap ilmu tauhid lebih didahulukan, disebut terlebih dahulu, baru perintah atau isyarat terhadap ilmu furu'. Ini menunjukkan ilmu tauhid lebih didahulukan dari ilmu furu'. Ilmu aqidah lebih didahulukan daripada ilmu fikih. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu sekarang akan datang ke Yaman mendakwai orang-orang Yahudi dan Nasrani agar masuk Islam. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka pertama kali materi ajaran yang engkau serukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa idza arafullaha fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal laila. Kalau mereka sudah mengenal Allah, mereka sudah memiliki keyakinan yang benar tentang Allah dan Rasulnya Muhammad, baru kasih tahu mereka tentang kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih, dalam Sahih Al-Bukhari. Amal yang paling utama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa ilmu yang membahas tentang iman kepada Allah dan Rasulnya? Ilmu aqidah, ilmu tauhid. Makanya posisi ilmu tauhid itu lebih didahulukan dari semua ilmu-ilmu agama yang lain. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, mengatakan awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Kewajiban pertama seorang hamba al-ilmu billah, mempelajari tentang mengenai ilmu tentang Allah. Bagaimana cara mengenal Allah, apa sifat-sifat Allah, ya, dan seterusnya. Al-ilmu billahi wa rasulihi, ilmu tentang Rasulullah. Siapa nabi itu, siapa, apa sifat-sifat para nabi, apa tugas mulia para nabi, ya, dan seterusnya. Baru wadinihi, baru tentang ajaran-ajaran agama yang dibawa atau yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Namun tadi sudah kita singgung, dalam ilmu tauhid ada dua bagian hukum mempelajarinya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain intinya mempelajari prinsip-prinsip keimanan untuk diyakini. Sementara yang fardu kifayah lebih dari itu, tentang dalil-dalil dari Quran, dari hadis, dalil akli yang mendukung kebenaran akidah Islam. Itu fardu kifayah, harus ada di sebuah kampung orang yang menguasai ilmu tauhid dengan dalil-dalilnya, baik dalil nakli atau akli, ya, sebagai antisipasi kalau ada orang yang menyimpang, menyebarkan pahamnya, harus ada, ya, bagian atau orang yang menjaga kemurnian keyakinan kaum muslimin. Ada musuh-musuh Islam menebarkan syubhat-syubhat, gugatan-gugatan terhadap kebenaran keyakinan dalam Islam. Ada ulama yang menghadapinya dan membantah syubhat-syubhatnya, menjelaskan kebenaran, menegakkan yang hak, sehingga awam al-muslimin tidak terpengaruh dengan paham-paham yang sesat dan menyimpang itu.
Itu hukumnya fardu kifayah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang kewajiban fardu kifayah ini. Insyaallah lebih lanjut akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya apa saja materi-materi ilmu al-aqidah, ilmu tauhid yang hukum belajarnya fardu ain dan apa saja yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat iman, Islam, menjaga nikmat ini bagi kita, memberikan senantiasa nikmat sehat wal afiat, ya. Masya Allah, hari ini hujan sangat deras dan beberapa hari ini ya, mudah-mudahan ini jadi nikmat bagi kita semuanya dan tidak membawa bahaya yang berarti bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum